Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 078 di sini kita akan mempresentasikan tugas presentasi tentang Design for Environment atau DFE. Di sini ada anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Fajr Reski Pratama. Saya Maria Beatrice Bukan Tobing. Saya Muhammad Noval Musyafa. Oke, selanjutnya di sini kita akan pengertian apa itu DFE. Jadi, Design for Environment atau biasa disebut DFE adalah konsep perancangan produk yang mempertimbangkan aspek lingkungan pada setiap langkah pengembangan produk. Aspek lingkungan yang dimaksud meliputi produksi, manufaktur, perakitan setelah produk habis masa pakainya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih DFA itu penting. Yang pertama, isu lingkungan seperti pemanasan global dan polusi semakin mendesak. Yang kedua, ada konsumen dan pasar global semakin menuntut produk ramah lingkungan. Yang ketiga, DFA ini mendukung keberlanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya prinsip DFE. Yang pertama, design for the dematerialization, yaitu meminimasi bahan baku dan energi serta menggunakan material daur ulang. Kemudian yang kedua ada design for the detoxification, yaitu mengurangi bahaya bagi manusia dan lingkungan serta menghilangkan bahan beracun. Selanjutnya ialah yang ketiga, design for revalorization, yaitu mendaur ulang dan menggunakan kembali material. Kemudian yang terakhir adalah design for capital protection and renewal, yaitu menjaga ekosistem dan lingkungan kerja yang aman. Oke, di sini ada tahapan implementasi dari DFE, yaitu kita harus memahami siklus hidup produk, yaitu seberapa lama sih si produk ini eh, tahan itu untuk tahan dalam waktu gitu. Terus di sini identifikasi penggunaan energi, material dan limbah. Terus yang kedua ini ada identifikasi dampak ke lingkungan utama, yaitu misalnya kayak emisi karbon dan limbah berbahaya yang langsung ke lingkungan. Terus yang ketiga itu pilih strategi DFE yang relevan, fokus pada area yang kita tuju gitu pada DFE produk. Nah, di sini ada contoh dari penerapan DFE. Yang kita ambil itu diambil daripada kasus PT Supratama Aneka Industri. Yaitu produk yang diproduksi PT Supratama Aneka Industri adalah gelas plastik untuk air minum kemasan. Di sini saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada optimasi ketebalan gelas untuk mengurangi material. Yang kedua ada campuran material baru dan daur ulang untuk bahan baku. Dan yang ketiga ada gunakan proses produksi yang hemat energi. Nah, berikut merupakan gambar dari produk PT Supratama Aneka Industri. Produk existing yang awalnya itu dari gelas berupa plastik. Dari material tersebut dapat kita simpulkan bahwa gelas atau botol yang dari plastik dapat susah didaur ulang dan mencemari lingkungan. Karena fungsi dan tujuan dari DFP itu untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Maka kita dapat simpulkan bahwa produk PT Supratama Aneka Industri menggunakan bahan berupa gambar di sebelah kanan untuk meminimasi dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oke, di sini ada daur hidup produk, yaitu ada tahapan dari siklus hidup dari si produk itu. Yang pertama itu input dari pengadaan bahan baku, terus yang kedua ada value creation atau proses produksinya itu seperti apa, dan juga ketiga itu ada output, produk dan material sisa atau limbah. Terus yang keempat ada value extraction, penggunaan dan pembuangan akhir.
Nah, setelah kita mengetahui contoh-contohnya, kita mengetahui manfaat DFE bagi perusahaan sendiri. Yang pertama itu hemat bahan baku dan biaya. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan para konsumen. Terus di sini juga ada manfaat DFE bagi lingkungan. Yang pertama, yaitu mengurangi limbah plastik, lalu ada mendukung keberlanjutan ekosistem, serta ada manfaat DFE bagi konsumen, yaitu untuk mengakses ke produk ramah lingkungan. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini, ialah DFE adalah pendekatan yang berkelanjutan untuk lingkungan dan pada PT Supratama untuk menunjukkan keberhasilan penerapan DFE dalam mengurangi dampak lingkungan. DFE juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, lingkungan, dan konsumen. Oke, di sini ada sumber yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan paper dari Kusuma Ningrum, yaitu judulnya Pengembangan Model Optimasi Perancangan Gelas Plastik untuk Air Minum dalam Kemasan dengan Pendekatan Desain for Environment. Oke, sekian dari kelompok kami FRI 078 tentang penjelasan dari DFE beserta penjelasan dari paper dan implementasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.